Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Manipurba dengan NIM 2907016 dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Visipusuk kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perancangan dan solusi bisnis sebagai tugas akhir dari mata kuliah Analisis dan Evaluasi Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Kak Ainun Mardia SAB MAB. Nah, di sini saya mengambil studi kasus dari PT Setiawan Sejati Cibinong Bogor. Sebelum masuk ke dalam studi kasus, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari perancangan dan solusi bisnis. Nah, perancangan adalah suatu kreasi untuk mendapatkan suatu hasil akhir dengan mengambil suatu tindakan yang jelas, atau suatu kreasi atas sesuatu yang mempunyai kenyataan fisik. Terdapat 3 hal yang harus kita perhatikan dalam membuat perancangan. Yang pertama itu aktivitas dengan maksud tertentu, yang kedua sasaran dalam pemenuhan kebutuhan manusia, dan yang ketiga berdasarkan pada pertimbangan teknologi. Nah, solusi bisnis yaitu usaha mencari penyelesaian dan penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan jalan keluar nantinya. Nah, selanjutnya adalah rancangan solusi bisnis pada penjualan pada PT Setiawan Sejati Cibinong Bogor. PT Setiawan Sejati merupakan perusahaan pengadaan mesin fotokopi dan mesin cetak dengan berbagai merek. PT Setiawan Sejati ini didirikan pada tahun 1963 di Jakarta dengan membentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan usahanya, PT Setiawan Sejati telah menetapkan visi-misi perusahaan untuk keberlangsungan hidup perusahaan dan keefektifan dalam menghadapi persaingan, khususnya pada persaingan pada perusahaan sejenis. Visi dari PT Setiawan Sejati ini adalah menjadi perusahaan yang memberikan pelayanan yang terbaik, jaminan mutu produk, pelaksanaan pelayanan yang tepat waktu, serta penyediaan produk-produk yang berkualitas. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, misi dari perusahaan ini yaitu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan customer dan mendistribusikan produk yang berkualitas dengan harga-harga bersaing. PT Setiawan Sejati memiliki strategi yaitu dengan mengoptimalisasikan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang unggul, menawarkan produk-produk yang inovatif untuk mendapatkan nilai tambah dan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan satu sama lain. PT Setiawan Sejati ini berfokus pada bisnis yang pertama itu ada menjual mesin pengadaan, servis mesin, dan menjual suku cadang mesin pengadaan atau duplikat. Selanjutnya ada perencanaan penjualan. Kegiatan penjualan haruslah menghasilkan win-win solution. Artinya, pelanggan ingin membeli produk tersebut sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya, perusahaan dapat memperoleh profit dari produk yang dihasilkan. Kalau produk tersebut terjual, berdasarkan profit tersebut, perusahaan dapat melanjutkan bisnisnya hingga ia dapat memenuhi keinginan para pelanggan yang lebih besar di masa yang akan datang. Dengan kata lain, perusahaan selalu berpedoman atau berfokus kepada nilai-nilai yang terdapat dalam diri pelanggan sehingga kegiatan penjualan tersebut dapat berhasil dengan baik. Pada sistem penjualan di PT Setiawan Sejati, perusahaan memiliki sistem penjualan dengan metode solusi sesuai dengan filosofi yang dicanangkan oleh perusahaan, yaitu we offer the right solution for your printing problem. Melalui penerapan perancangan yang efektif, perusahaan bertujuan untuk menjadikan suatu perencanaan urutan yang logis dengan serangkaian aktivitas ke arah penetapan tujuan pemasaran dan perumusan rencana penjualan pada perusahaan bertujuan untuk mencapai tujuannya. Penerapan perencanaan penjualan ini berfokus pada pemberian informasi, pengkoordinasian strategi, dan praktikal perusahaan. Dalam hal ini, penerapan perencanaan penjualan bertujuan untuk meminimalisikan
meminimalisir masalah-masalah yang muncul akibat kurangnya perencanaan. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan penjualan pada PT Setiawan Sejati, di mana ada dua faktor yang terdapat dalam materi kali ini. Yang pertama itu ada hambatan internal dan ada hambatan eksternal. Hambatan internalnya ini ada apabila terdapat sebagian kecil karyawan yang tidak memenuhi standar perencanaan penjualan. Yang kedua, terdapat kepentingan yang berbeda antara beberapa bagian. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tenaga penjual. Nah, di sini skill dari seorang penjual itu sangat-sangat dibutuhkan. Apabila seorang penjual tidak memiliki skill untuk bisa menginformasikan penjualannya, itu akan bisa merusak yang namanya perencanaan penjualan. Terus yang terakhir ada kurangnya komunikasi antara tiap bagian, di mana antara bagian penjualan yang satu dengan penjualan yang lainnya harus memiliki komunikasi yang baik agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hambatan eksternalnya itu ada dua. Yang pertama adanya fluktuasi harga, di mana dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar akibat melemahnya perekonomian Indonesia, ini dapat menjadi faktor penghambat perencanaan penjualan. Yang kedua ada harga produk yang lebih tinggi daripada pesaing. Nah, ini seringkali tidak sesuai dengan harga pasar lokal sehingga keuntungan yang diperoleh itu tidak stabil. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi faktor-faktor perhambat tersebut. Nah, langkah yang dilakukan oleh PT Setiawan Sejati ini untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penjualan produk tersebut, yaitu dengan cara yang pertama itu memberikan training secara teratur dan terus-menerus kepada seluruh karyawan dengan target perusahaan dan action plan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada memberikan insentif beberapa beserta bonus dan reward atas setiap pencapaian yang diraih oleh para jajaran divisi. Dan yang ketiga ada mengadakan sistem building event secara berkala untuk mempererat kerjasama antara bagian dalam perusahaan. Yang keempat ada meningkatkan hubungan baik sales representatif sebagai duta perusahaan dalam perusahaan dengan pekerja dan antar bagian dalam perusahaan tersebut. Yang keempat ada meningkatkan hubungan antara sales dengan para konsumen secara intens. Dan yang kelima, mencapai suatu lingkungan kerja dengan asas kekeluargaan dalam lingkungan eksternal maupun internalnya. Melalui studi kasus di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu melalui perencanaan penjualan yang efektif, perusahaan dapat berkesempatan untuk menemukan secara pasti sasaran mereka yang lebih efektif lagi. Melalui penerapan perencanaan penjualan yang efektif, perusahaan dapat menjalankan tujuan mereka agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Penerapan perencanaan penjualan ini memberikan fokus pada pengumpulan informasi, format bagi penyebarluasan informasi, dan struktur bagi pengembangan dan pengorganisasian respon daripada konsumen sendiri. Nah, manfaat penerapan sebuah perencanaan penjualan itu antara lain yang pertama, mencapai koordinasi aktivitas yang lebih baik. Yang kedua, mengidentifikasi perkembangan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan manajemen penjual untuk menangani perubahan. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi peluang pasar. Dan yang kelima, meminimalkan respon tak rasional sampai respon yang diharapkan. Yang keenam, ada mengurangi konflik tentang kemana seharusnya bergerak. Yang ketujuh, ada meningkatkan komunikasi. Yang kedelapan, ada memperluas penyesuaian sumber daya yang tersedia untuk mendapatkan peluang pilihan. Dalam hal ini, penerapan perencanaan penjualan juga bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang muncul akibat kurangnya perencanaan penjualan, seperti peluang-peluang yang hilang untuk mendapatkan laba, angka-angka yang tak berarti dalam rencana jangka panjang, tujuan yang tidak realistis, kurangnya informasi pasar yang dapat dilakukan, perselisihan antara fungsional,
dan frustasi manajemen. Penerapan perencanaan penjualan yang efektif adalah cara yang paling tepat dan sangat sesuai untuk diterapkan kepada perusahaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.